Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ika dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, perlu kalian ketahui bahwa visi dan misi SMK Wahid Hasim unggul, cerdas, mandiri, berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam pembelajaran kita kali ini masih belum bisa langsung atau tatap muka karena memang pandemi ini masih belum selesai, jadi kita diharuskan belajar lewat online atau daring seperti ini. Tetapi kalian harus tetap semangat belajar, tetap mengerjakan tugas yang diberikan Bapak dan Ibu guru. Tak lupa kita saling mendoakan, semoga kita semua diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku, untuk materi kita pada pagi hari ini adalah buku pengayaan atau non-fiksi. Sebelum Bu Ika memberikan penjelasan tentang materi kali ini, anak-anakku dimohon untuk mempersiapkan alat tulisnya. Jadi nanti apa yang Bu Ika jelaskan bisa kalian tulis. Kompetensi dasar pada materi ini adalah yang pertama 3.25 mendeskripsikan butir-butir penting dari satu buku pengayaan atau buku non-fiksi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dibaca. 4.25 menyajikan butir-butir penting dari satu buku pengayaan atau buku non-fiksi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Selanjutnya 3.26 menemukan butir-butir penting dari dua buku pengayaan berkaitan dengan bidang pekerjaan. Untuk yang terakhir adalah 4.26 menyajikan persamaan dan perbedaan isi dua buku pengayaan berkaitan dengan bidang pekerjaan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, mempelajari pengertian buku pengayaan, butir-butir penting dari satu buku pengayaan. Yang kedua, menguraikan butir-butir penting dari satu buku pengayaan dengan tepat. Yang ketiga, mengumpulkan butir-butir penting dari satu buku pengayaan. Yang keempat, membuat ringkasan dari butir-butir penting dari satu buku pengayaan. Yang kelima, mempelajari butir-butir penting dari dua buku pengayaan. Yang keenam, menafsirkan butir-butir penting dari dua buku pengayaan. Yang ketujuh, memilih persamaan dan perbedaan isi dari buku pengayaan. Yang terakhir adalah mampu menunjukkan persamaan dan perbedaan isi dari buku pengayaan. Untuk selanjutnya, Bu Ika akan memberikan penjelasan pengertian buku non-fiksi atau buku pengayaan. Jadi buku pengayaan itu adalah buku yang isinya memiliki manfaat untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan dari siapa saja yang membacanya, baik dalam hal ilmu pengetahuan maupun keterampilan. Di masyarakat, buku pengayaan ini sering dikenal dengan istilah buku bacaan atau buku kepustakaan. Jadi, buku ini dimaksud untuk memperkaya wawasan, pengalaman, dan pengetahuan pembacanya. Adapun ciri-ciri buku non-fiksi, yang pertama memiliki ide yang ditulis secara jelas, logis, dan sistematis. Yang kedua, mengandung informasi yang sesuai dengan fakta atau data. Yang ketiga, menyajikan temuan baru atau merupakan penyempurnaan atas temuan yang sudah ada. Selanjutnya, memuat motivasi, rancangan, dan pelaksanaan penelitian yang tertuang jelas. Untuk selanjutnya, penulis menyajikan analisis dari data yang dipaparkan dalam tulisannya. Untuk ciri yang terakhir adalah pemilihan kata dan gaya penulisan sangat baku atau formal. Butir-butir penting buku non-fiksi. Yang pertama adalah identitas buku. Jadi contoh identitas buku yang pertama adalah judul, ISBN, penulis, penerbit, terbit, dan isi buku. Yang kedua adalah manfaat materi atau isi buku. Setelah kalian membaca buku pengayaan atau buku non-fiksi, kalian perlu mencatat manfaatnya. Jadi, isi buku pada judul 4 hari mahir menulis artikel, cerpen, novel, skripsi, agar si pembaca penasaran sekaligus memotivasi mereka untuk mendalami informasi tentang cara cepat 4 hari seseorang pembaca dapat mahir menulis.
Untuk butir-butir yang ketiga adalah format buku. Hal ini sangat menentukan seberapa besar pembaca tertarik pada isinya, seperti sampul buku atau cover yang dikemas dengan menarik. Yang keempat adalah penyajian materi atau isi buku. Penyajian isi buku ini yang baik harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain memenuhi standar penulisan ilmiah, bahasa pengarang mudah dipahami, dilengkapi dengan contoh atau ilustrasi, dan ilustrasi mendukung uraian. Untuk selanjutnya adalah butir-butir penting buku nonfiksi. Yang kelima adalah bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam buku nonfiksi atau buku pengayaan ini hendaknya bahasa yang lugas, logis, menarik, dan mudah dipahami. Untuk yang keenam adalah kelebihan buku. Sebuah buku nonfiksi dianggap bermutu atau memiliki kelebihan apabila memenuhi kebutuhan informasi atau ilmu pengetahuan pembaca. Isinya dapat dipertanggungjawabkan. Penyajian sebuah perspektif yang baru dan segar terhadap suatu topik dan memberi informasi. Untuk tugas minggu ini, bab 4, yang pertama adalah kalian cari satu buku nonfiksi atau buku pengayaan dengan tema bebas. Yang kedua, buatlah laporan yang berisi butir-butir penting dari buku nonfiksi atau pengayaan itu. Yang pertama adalah identitas buku, isi buku, format buku, penyajian materi, bahasa yang digunakan, dan kelebihan buku. Tadi sudah Bu Ika jelaskan mulai identitas sampai kelebihan buku. Jadi nanti ini tugas kalian tulis di buku tulis. Saya rasa cukup. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.